Pada hari dia meninggal, 5 suami hewannya melakukan bunuh diri bersamaan demi cinta. Seluruh suku ular tidak merasa aneh, karena semua anggota suku tahu bahwa mereka berlima dipungut dan dibesarkan oleh Ye Yao sendiri. Saat umur 3 tahun, dia memungut seekor anak serigala yang kotor dan mengiranya anak anjing. Umur 4 tahun, dia membawa pulang seekor ular yang terluka parah dan dengan bangga mengatakan itu adalah hewan peliharaan baru. Tidak ada yang menyadari bahwa itu sebenarnya adalah musuh alami suku ular. Ye Yao terus memungut mereka satu persatu hingga dia membawa 5 bisman, manusia hewan, ke dalam suku ular dan membesarkan mereka. Namun setelah dewasa, hati Ye Yao dibutakan oleh mulut manis Hua Jinhong. Dia mengabaikan 5 suami yang dia besarkan sendiri dan hanya memanjakan Hua Jinhong seorang. Dia mengira itu adalah cinta, tapi tidak menyangka Hua Jinhong sudah lama berselingkuh dengan kakaknya, Ye Nian. Yang lebih ironis, tubuh kakaknya itu sudah lama diambil alih oleh wanita penjelajah waktu dari dunia lain sejak kecil. Ye Yao tidak sempat mengatakan apa-apa sebelum dibunuh oleh kerja sama mereka berdua. Sedangkan 5 suami yang pernah dia kecewakan, justru bunuh diri satu persatu untuk menemaninya mati. Saat membuka mata kembali, Ye Yao merasa sekujur tubuhnya basah kuyup. Sebelum sempat memahami situasi, dia melihat seekor anjing abu-abu merangkak di atasnya, bertanya dengan wajah khawatir, "Istriku, apakah kau baik-baik saja?" Ye Yao tertegun. Itu adalah Shen Jingyuan, salah satu suami yang sudah mati demi cinta, kini muncul di hadapannya. Belum sempat dia menjawab, seorang wanita yang wajahnya 3 bagian mirip dengannya berjalan keluar. "Ye Yao, tubuhmu lemah dan otakmu juga tidak pintar. Menurutku, air sungai ini, lebih baik kau jangan mendekatinya lagi. Kalau suatu hari kau benar-benar mati tenggelam di sungai, bukankah beberapa suami sampahmu itu akan menangis sampai mati?" Mendengar kata-kata ini, anjing yang tadinya menatapnya dengan khawatir segera menundukkan kepalanya karena rendah diri dan tidak berani menatapnya lagi. Dia memang tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat seperti bisman ular itu, bahkan melindungi istrinya sendiri pun dia tidak mampu. Saat inilah Ye Yao baru sadar bahwa dia telah terlahir kembali. Dia menarik sudut mulutnya tersenyum tipis. "Terima kasih kakak atas perhatiannya. Air sungai ini memang tidak akan kumasuki lagi nanti." Selesai bicara, tanpa menunggu reaksi orang-orang, Ye Yao tiba-tiba bangkit dan melompat kembali ke dalam sungai. Shen Jingyuan di sampingnya panik dan bersiap melompat untuk menyelamatkan orang, tapi kemudian melihat Ye Yao berenang bebas seperti ikan di dalam air. Dia seketika terpana melihatnya. Di daratan, hati Ye Nian tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu selamat untuk adik, aku masih ada urusan, aku pergi dulu." Sementara itu di dalam air, Ye Yao menatap punggung yang menjauh itu dengan penuh kebencian. Setelah mati sekali, dia sudah tahu bahwa Ye Nian ini sama sekali bukan kakaknya yang asli. Tubuhnya sudah lama ditempati oleh jiwa dari dunia lain. Dan kali ini dia jatuh ke sungai bukan karena terpeleset, tapi didorong dari belakang oleh seseorang. Pelaku utamanya adalah Ye Nian. Tapi dia tidak membongkarnya di depan umum. Sebelum kelima suaminya dan dirinya sendiri menjadi kuat, dia hanya bisa menahan diri sementara waktu. Shen Jingyuan menyadari tubuh Ye Yao gemetar, mengira istrinya kedinginan, jadi dia memberanikan diri menyandarkan tubuhnya ke Ye Yao. "Istriku, buluku tebal, aku bisa menghangatkanmu." Melihat anjing lucu yang penurut di depannya, Ye Yao membuang ingatan buruk itu dan mengulurkan tangan mencubit telinganya. Tindakan ini membuat Shen Jingyuan benar-benar terpaku. Istrinya, dia ternyata mencubit bagian itu. Dulu Ye Yao tidak pernah membiarkan Shen Jingyuan mendekatinya, apalagi melakukan tindakan seintim ini. "Istriku, kalau bisa terus begini alangkah indahnya." Adegan ini juga dilihat oleh sekumpulan betina yang menonton keramaian. "Ih,
Ye Yao ini tidak jijik ya. Bukannya dia selalu memandang rendah suami-suaminya itu. Ah, aku memahaminya. Dia bagaimanapun juga putri kepala suku, tapi malah mendapatkan beberapa suami aneh yang dianggap sampah. Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan rela. Ye Yao yang masih asyik merasakan tekstur bulu Shen Jingyuan mencibir mendengar kata-kata itu. Shen Jingyuan bukanlah anjing tak berguna, melainkan serigala langit giok yang langka. Sayangnya di kehidupan sebelumnya, dia baru saja membangkitkan garis darah serigala langit, lalu langsung bunuh diri demi Ye Yao. Kini Ye Yao bersumpah akan menghargai kelima suaminya ini dengan baik. Melihat anjing itu malu sampai hampir error, Ye Yao baru melepaskan tangannya dan berkata, "Kakak Jingyuan, aku tidak kuat jalan lagi. Bisakah kau menggendongku pulang ke gua?" Begitu suara jatuh, Shen Jingyuan langsung berubah menjadi wujud manusia. Belum sempat Ye Yao bereaksi, Shen Jingyuan sudah menggendongnya dalam pelukan. Sementara itu, 4 suami Ye Yao yang lain bersembunyi di kegelapan melihat kejadian itu. 4 dari mereka menunjukkan ekspresi iri, lalu diam-diam berbalik pergi. Hanya Hua Jinhong yang tidak senang dan masih berdiri di tempat. Shen Jingyuan, anjing sampah itu, atas dasar apa dia bisa dekat dengan istriku? Hua Jinhong berpikir lalu menerjang keluar dengan wajah penuh amarah menatap Shen Jingyuan. Kau punya kualifikasi apa memeluk istri? Setelah bicara, dia mengedipkan mata genit ke arah Ye Yao. Istriku, lebih baik biarkan aku yang menggendongmu pulang. Shen Jingyuan mendengar itu, kedua lengannya gemetar, tapi dia tidak bersuara membantah karena dia tahu hati istrinya sepenuhnya ada pada burung merak bunga ini. Melihat lengan yang memeluknya perlahan melonggar, Ye Yao tahu anjing ini merasa rendah diri lagi. Maka dia berinisiatif memeluk erat leher Shen Jingyuan dan berkata dengan manja. "Kakak Jingyuan, aku sangat dingin. Kita cepat pulang ya, oke?" Shen Jingyuan mengira dia salah dengar. Setelah Ye Yao mengulanginya 2 kali, dia baru memeluk erat betina di pelukannya dengan gembira, mengabaikan Hua Jinhong di sampingnya, lalu berjalan dengan dada membusung menuju gua. Setelah orang-orang benar-benar menghilang, Hua Jinhong baru tersadar dengan tidak percaya. Ye Yao kenapa bisa memilih Shen Jingyuan, si anjing sampah itu? Dia berteriak dengan tidak rela, "Istriku." Tapi Ye Yao yang sudah jauh sama sekali tidak memberinya tatapan. Kebencian Ye Yao pada Hua Jinhong lebih kuat daripada pada wanita penjelajah waktu itu. Tapi dia tidak berniat menceraikan Hua Jinhong sekarang. Dia ingin perlahan-lahan mendorongnya ke dalam jurang. Karena Ye Yao adalah putri kepala suku, guanya jauh lebih besar daripada gua betina biasa. "Kakak Jingyuan, terima kasih sudah mengantarku pulang." Shen Jingyuan menggaruk belakang kepalanya dengan malu-malu. Mengantar istri pulang adalah tugas yang seharusnya dilakukan suami. Tapi setelah bicara, dia melihat Ye Yao langsung mulai mengganti rok kulit hewan di depannya. Shen Jingyuan kaget dan segera berbalik menutup wajah. "Istriku, aku lebih baik keluar saja." Melihat reaksi Shen Jingyuan, Ye Yao tersenyum dan memeluk pinggangnya dari belakang, mendekatkan wajah ke telinga Shen Jingyuan dan berbisik pelan. "Kakak Jingyuan, jangan malu begitu dong. Kau kan suamiku, tidak ada hal yang tidak boleh dilihat." Saat ini Shen Jingyuan ingin sekali melakukan ritual kawin di tempat, tapi dia takut istrinya tidak suka jika dia impulsif, jadi dia mati-matian menahan hasrat itu. Setelah Ye Yao selesai memakai rok kulit, dia menyadari Shen Jingyuan masih belum berbalik, jadi dia berjalan ke hadapannya dan bertingkah manja. "Kakak Jingyuan, malam ini aku ingin pergi ke guamu untuk menginap, boleh tidak?" Mata Shen Jingyuan membelalak mendengarnya, karena ini adalah sinyal bahwa betina ingin kawin dengan jantan tersebut. "Istriku, dia sedang mengundangku." Shen Jingyuan memeluk Ye Yao dengan penuh semangat, seluruh tubuhnya gemetar, dan nadanya penuh permohonan. "Istriku,
bisakah kau nanti juga bersikap seperti ini pada Jing Yuan? Jing Yuan tidak serakah, hanya berharap hari-hari seperti ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Melihat Shen Jingyuan begitu rendah hati, Ye Yao hanya merasakan hatinya sakit. Baru saja dia ingin menyetujui, sebuah suara memotong pembicaraan mereka. Ye Yao gawat, Mu Huaichuan mau bunuh diri lagi di gunung belakang. Aku tidak bisa membujuknya, kau cepatlah pergi melihatnya. Mendengar itu, Ye Yao tidak sempat berpikir panjang dan segera bersiap mencari Mu Huaichuan. Shen Jingyuan meskipun agak kecewa, tapi juga sama khawatirnya pada Mu Huaichuan. Dia segera berubah menjadi wujud hewan dan membiarkan Ye Yao duduk di punggungnya. Saat Ye Yao melewati Jiang Duo yang memberinya kabar, dia berteriak pada sahabat baiknya itu. Duo, aku pergi dulu, nanti setelah kembali aku akan mentraktirmu. Selesai bicara, dia sudah menghilang dari tempat itu. Gerakan Shen Jingyuan sangat cepat, sebentar saja sudah sampai di gunung belakang. Ye Yao meminta Shen Jingyuan menunggunya di luar, dia akan masuk sendiri. Shen Jingyuan sangat ingin membantah, tapi melihat ekspresi serius Ye Yao, dia hanya bisa mengangguk setuju. Saat Ye Yao sampai, dia melihat di bawah pohon beringin, seekor ular besar dengan tubuh raksasa sedang menggunakan cakarnya yang tajam untuk melukai dirinya sendiri terus-menerus. Darah merah segar mengalir di tanah. Melihat adegan ini, mata Ye Yao langsung memerah. Mu Huaichuan, hentikan. Tapi sosok di bawah pohon beringin itu seolah tidak mendengar, terus menggores tubuhnya dengan kuat. Mu Huaichuan mengerti, justru karena wujud hewannya terlalu jelek itulah yang membuat orang-orang di suku dan istrinya jijik padanya. Keberadaannya adalah dosa asal, setiap kali dia melukai diri sendiri, itu hanya karena dia ingin istrinya sedikit merasa kasihan padanya. Tapi di hati Ye Yao hanya ada Hua Jinhong, tidak pernah ada mereka berlima. Berpikir demikian, cakarnya sekali lagi mengarah ke tubuhnya sendiri. Tapi kali ini, darah yang mengalir bukan miliknya. Saat dia sadar, dia menemukan sebuah lengan menghalangi di depannya. Mu Huaichuan segera ketakutan. Istriku kenapa bisa muncul di sini? Dia baru mau bicara, tapi mendengar raungan marah. Mu Huaichuan, kau benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kau menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Tubuhmu ini milikku. Tanpa izinku, kau kelak mutlak tidak boleh melukai diri sendiri lagi. Dengar tidak? Melihat air mata di mata Ye Yao, mata Mu Huaichuan memerah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia ternyata mengkhawatirkan tubuhnya, bukan menyalahkannya. Dia memegang lengan Ye Yao. Kau begitu cantik, kenapa harus berpikir pendek dan bunuh diri? Mendengar kata-kata Ye Yao, aura Mu Huaichuan kembali menjadi tajam dan dia tersenyum dingin. Bukankah kau yang bilang wujud hewanku mengotori matamu? Ye Yao seketika canggung. Sepertinya dia memang pernah mengatakan kalimat itu. Tapi sekarang bukan waktunya membahas itu. Maka dia mengulurkan tangan dan bertingkah manja. Kakak Huaichuan, aku mau peluk. Mu Huaichuan menelan ludah, lalu kembali ke wujud manusia. Tapi dia berdiri kaku dan tidak bergerak. Ye Yao, aku sudah lelah. Karena suku ular dan kau sama-sama tidak menyambutku, maka ceraikan saja aku. Lepaskan aku, dan lepaskan juga dirimu sendiri. Dunia Bisman yang luas ini pasti akan ada tempat untukku bernaung. Kata-kata yang dingin dan putus asa itu membuat wajah Ye Yao seketika pucat pasi, hatinya sakit seperti diiris pisau. Dia benar-benar panik. Dalam keadaan mendesak, dia langsung berjinjit dan mencium bibir pucat Mu Huaichuan. Matanya basah saat dia membenamkan diri ke dalam pelukan pria itu. Tidak, bukan begitu kakak Huaichuan. Sejak pertama kali aku melihat wujud hewanmu, aku tidak pernah merasa itu jelek. Tapi betina di suku semua bilang begitu, demi gengsi aku baru berbohong dan bicara kasar. Aku tahu aku salah. Kakak Huaichuan, maafkan aku,
jangan tinggalkan aku ya. Ye Yao tahu kata-katanya dulu sangat melukai Mu Huaichuan. Sekarang dia bicara apapun tidak ada gunanya, hanya bisa membiarkan dia melihat ketulusannya. Kata-kata ini memang menimbulkan getaran di hati Mu Huaichuan. Kau sungguh tidak jijik dengan wujud hewanku. Tentu saja, wujud hewanmu kakinya begitu panjang, jauh lebih tampan daripada ular-ular dingin di suku itu. Ye Yao yang terlahir kembali tahu bahwa wujud hewan Mu Huaichuan adalah ular berkaki, musuh alami ular. Meskipun di suku ular tidak ada yang pernah melihat ular berkaki, tapi begitu melihat wujud hewannya pada pandangan pertama, ada rasa jijik dan ancaman bawaan lahir, sehingga mereka menjelek-jelekkan wujud hewan Mu Huaichuan sebagai sesuatu yang sangat buruk rupa. Pujiannya membuat suasana hati Mu Huaichuan jauh lebih baik. Melihat itu, Ye Yao mengambil kesempatan. Dia menciumnya sekilas lalu mulai merengek. Kakak Huaichuan, dulu aku yang salah. Jangan pergi ya, kalau kau pergi, Yao akan menderita. Kau tega membiarkanku menangis. Bahkan Mu Huaichuan yang biasanya dingin pun luluh hatinya setelah mendengar ini. Dia menggunakan tindakan untuk menunjukkan sikapnya. Sampai Ye Yao sesak napas dan memukul dadanya, dia baru melepaskannya. Dengan napas terengah-engah, dia berkata pada Ye Yao dengan nada menggoda. Begitu lemah, kalau kawin apa sanggup menahannya. Ye Yao wajahnya memerah karena digoda, tapi tidak mau kalah menjawab. Nanti dicoba saja kan jadi tahu. Mu Huaichuan bukanlah Shen Jingyuan yang polos dan jujur. Mendengar itu dia segera tersenyum nakal dan berkata, pilih hari lain tidak sebaik hari ini. Kalau begitu malam ini saja, aku tunggu kau di gua. Ye Yao melirik berbagai luka di kaki pria itu, memutar bola matanya karena kasihan. Baru saja dia ingin bilang tunggu lukanya sembuh dulu, dari semak-semak di samping tiba-tiba terdengar suara. Istriku malam ini sudah janji datang ke guaku. Shen Jingyuan sebelumnya menunggu di luar sebentar, takut istrinya mengalami bahaya jadi dia menyusul masuk dan kebetulan melihat adegan ini. Maka dia buru-buru keluar menyela. Tapi begitu mendekat, dia menemukan ada beberapa bekas cakar di lengan Ye Yao. Dia langsung berbalik dengan wajah marah menanyai Mu Huaichuan. Kau berani melukai istri? Mu Huaichuan di samping juga tidak membuka mulut untuk menjelaskan, karena ini memang dia yang menyebabkannya. Tapi sikapnya yang tidak menjelaskan ini di mata Shen Jingyuan adalah bentuk penghinaan terang-terangan pada dirinya. Maka dia bersiap untuk menyerang. Ye Yao melihat situasi tidak beres, segera maju memegang tangan Shen Jingyuan. Hentikan, dia tidak sengaja melukaiku. Ayo kita pulang dulu baru. Belum selesai bicara, terdengar suara buk. Mu Huaichuan pingsan di tanah. Melihat ini, Shen Jingyuan segera berubah menjadi wujud hewan, menyeret Mu Huaichuan dan membawa Ye Yao kembali ke suku. Mereka memanggil satu-satunya tabib di suku, Su Mingze. Di bawah pengobatannya, wajah pucat Mu Huaichuan mulai kembali berwarna. Setelah meresepkan beberapa obat herbal, Ye Yao dengan hormat mengantar Su Mingze keluar gua. Su Mingze adalah ayah dari sahabat baiknya, Jiang Duo, dan juga salah satu suami dari kepala pendeta Jiang Rong. Tidak lama kemudian, di luar gua muncul 3 sosok lagi. Itu adalah 3 suami Ye Yao lainnya. Suami rubah, Lumingan, berkata dengan nada mengejek, "Yo, kali ini parah sekali sampai langsung terbaring di tempat tidur." Di belakangnya, suami ikan koi, Gu Qingzu, tersenyum lembut pada Ye Yao. Yang berjalan paling belakang adalah suami harimau putih yang berwajah dingin, Mo Xiaoyun. Setelah masuk gua, dia hanya melirik sekilas Mu Huaichuan yang terbaring, lalu berdiri bersedekap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak memberikan satu tatapan pun pada Ye Yao di sampingnya. Sejak Mo Xiaoyun masuk gua, tatapan Ye Yao terus tertuju padanya. Dulu, Mo Xiaoyun adalah salah satu ahli terhebat di seluruh suku ular, sehingga disukai oleh semua betina.
Tapi Mo Xiaoyun yang kuat itu rela menjadi suaminya. Tidak hanya inisiatif mengirim daging panggang, tapi juga sering memetik bunga liar untuknya. Tapi dulu di mata Ye Yao hanya ada Hua Jinhong, mengabaikan semua yang dilakukan suami-suami lainnya. Hewan buruan yang susah payah ditangkap Mo Xiaoyun malah langsung dia berikan pada Hua Jinhong. Belakangan dalam suatu perburuan, dia mengalami kecelakaan dan hampir tewas. Untungnya berhasil diselamatkan Su Mingze, tapi kekuatannya turun drastis ke tingkat 2. Sejak itu Mo Xiaoyun menjadi tidak peduli padanya dan sangat kecewa. Saat ini, Shen Jingyuan dan Mu Huaichuan bertengkar lagi. Ye Yao tersadar dari lamunannya oleh suara mereka, segera berlari ke tengah untuk melerai. Aku tidak ingin melihat suamiku bertengkar sesama sendiri. Kalau nanti ada yang berkelahi lagi, aku akan menceraikannya. Kata-kata ini sukses membungkam mereka berdua. Tepat saat Ye Yao diam-diam senang, Mu Huaichuan yang terbaring memutar matanya dan sengaja berkata di depan para suami lainnya. Ye Yao, jangan lupa malam ini menginap di guaku. Kata-kata ini seketika membuat Shen Jingyuan marah lagi, tidak peduli rasa malu dia menyela lebih dulu. Kau mimpi, istriku jelas-jelas sudah janji padaku malam ini akan datang ke guaku. Suami-suami lain mendengarnya seketika tidak tenang. Bahkan Mo Xiaoyun yang sebelumnya tanpa ekspresi pun wajahnya berubah. Reaksi Lumingan paling cepat, langsung mengulurkan tangan memegang lengan Ye Yao, menunduk dan mencium tempat Ye Yao terluka. Ye Yao, dibandingkan Mu Huaichuan, aku Lumingan lebih tampan. Malam ini mau mempertimbangkan datang ke guaku tidak? Shen Jingyuan di samping mendengarnya melotot marah padanya. Lumingan, bagaimana kau bisa tidak sopan pada istri? Mata Mu Huaichuan juga menjadi gelap, dalam hati sudah berencana menguliti rubah ini untuk dijadikan rok kulit bagi Ye Yao. Tapi Lumingan tidak peduli dan mencebikkan bibir. Aku adalah suami Ye Yao, apanya yang tidak sopan? Mengingat sebelumnya melihat Ye Yao mencubit telinga Shen Jingyuan, hatinya mau tak mau memanas, juga ingin mencobanya. Gu Qingzu dan Mo Xiaoyun meskipun tidak bicara, tapi menatapnya dengan tatapan memelas. Saat ini Ye Yao bingung. 5 suami tampan, harus pilih yang mana. Sebenarnya bagi dia, kelima orang ini dia cintai semua. Tapi tidak mungkin memuaskan semuanya sekaligus kan. Kalau semuanya datang, pasti dia tidak akan melihat matahari besok. Belum sempat dia memikirkan jalan keluar, sesosok bayangan penuh amarah tiba-tiba masuk dari luar gua. Cuma kalian berlima masih ingin istri masuk ke gua kalian. Apa kalian pantas? Melihat yang datang adalah Hua Jinhong, 5 suami lainnya serempak memutar bola mata. Shen Jingyuan menunjuknya dan berkata dengan tidak terima. Kami berlima juga suami Ye Yao. Kau memonopoli istri sudah begitu lama, sekarang harusnya menghormati keinginannya sendiri. Hua Jinhong langsung mengabaikan Shen Jingyuan, dengan sangat genit berjalan ke hadapan Ye Yao. Istriku akan kawin denganku. Selesai bicara dia ingin menyentuh wajah Ye Yao, tapi ditepis oleh tangan Ye Yao. Hua Jinhong tidak mengerti kenapa Ye Yao hari ini begitu dingin padanya. Mungkinkah dia ketahuan berhubungan diam-diam dengan Ye Nian? Tapi baru saja pikiran itu muncul, langsung dia bantah. Karena menurutnya Ye Yao sangat bodoh, tidak mungkin akan ketahuan. Ye Yao tidak peduli apa yang dipikirkan Hua Jinhong. Dia sudah menemukan jalan keluarnya. Dia menatap kelima suaminya dan berkata, aku tidak akan pergi ke gua siapapun. Tunggu sampai luka kakakmu Huaichuan benar-benar sembuh, baru aku akan mempertimbangkan untuk pergi ke gua siapa. Kelima suami itu seketika menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka berpikir Ye Yao masih sama seperti dulu, tidak mau kawin dengan mereka. Mengatakan menunggu lukamu Huaichuan sembuh hanyalah alasan penolakan belaka. 3 dari mereka pergi meninggalkan gua Mu Huaichuan dengan hati dingin. Ye Yao tahu mereka salah paham, tapi dia tidak buru-buru menjelaskan.
Dia akan membuktikan dengan tindakan bahwa dia bukan lagi Ye Yao yang dulu. Shen Jingyuan tidak pergi. Dia menatap Ye Yao dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, tidak peduli keputusan apa yang istri buat, Jingyuan akan selalu mendukungmu. Hati Ye Yao terasa hangat. Terima kasih, Jingyuan. Setelah itu Shen Jingyuan mengantar Ye Yao kembali ke guanya. Dari awal sampai akhir dia tidak melirik Hua Jinhong sedikitpun. Senyum di wajah burung merak itu makin kaku. Ini adalah hari paling memalukan baginya setelah menjadi suami Ye Yao. Setelah Ye Yao kembali ke gua, dia membawa seekor hewan buruan hasil tangkapan para suaminya untuk berterima kasih kepada Jiang Duo yang tinggal di gua sebelah. Duo, kali ini kalau tidak ada kau dan Paman Su, Mu Huaichuan pasti dalam bahaya. Selesai bicara, dia meletakkan buruan itu di tanah. Ye Yao, terima kasih kembali, tapi tidak usah bawa barang begini. Kalau kau sopan begini aku malah marah. Jiang Duo memonyongkan bibirnya pura-pura marah. Ye Yao menunjuk daging buruan itu dan tertawa. Siapa bilang ini semua untukmu? Nanti kalau Kong Yunuo sudah memasaknya, aku akan datang menumpang makan. Dia tahu kalau tidak bicara begitu, Jiang Duo tidak akan mau menerimanya. Kong Yunuo adalah salah satu suami Jiang Duo, satu-satunya bisman ular di suku ular yang sangat ahli memasak. Mendengar Ye Yao berkata begitu, Jiang Duo tidak menolak lagi, malah dengan senang hati menerima buruan itu. Kalau begitu tunggu Yunuo selesai masak, nanti aku antarkan sebagian untukmu. Ye Yao mengobrol sebentar dengan Jiang Duo. Saat dia kembali ke guanya, hari sudah gelap. Kemudian terdengar suara-suara ambigu yang merangsang dari luar gua. Suara-suara ini membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya tak terkendali muncul wajah kelima suaminya yang lain. Saat ini dia sedikit menyesal, seharusnya hari ini dia menerima mereka semua. Di hutan belakang yang tidak jauh dari sana, Ye Nian bertanya dengan tidak sabar dan mengerutkan kening. Malam-malam begini panggil aku keluar mau apa? Hua Jinhong mencium bau yang menguar dari tubuh Ye Nian, dia langsung paham bahwa Ye Nian baru saja selesai kawin dengan jantan lain. Dia pun menelan ludah. Ah Nian, malam ini aku hanya sedikit merindukanmu. Ye Nian menatapnya dengan jijik. Sepertinya kau habis ditolak di tempat Ye Yao, makanya terpikir untuk mencariku, kan? Mendengar nama Ye Yao disebut, hasrat Hua Jinhong padam sebagian besar. Ye Yao sepertinya berubah. Dia sekarang sangat dekat dengan suami-suaminya yang lain dan mulai mengabaikanku. Ah Nian, bagaimana kalau kau ambil kesempatan ini untuk segera menikahiku? Selesai bicara dia menatap Ye Nian dengan penuh harap. Dia sudah lama ingin menjadi pasangan Ye Nian. Ye Yao selain wajahnya, tidak punya kelebihan apapun. Bahkan hal kecil seperti memetik buah liar pun harus suaminya yang lakukan bergantian. Sedangkan Ye Nian adalah satu-satunya di benua Bisman yang memiliki kekuatan super, bahkan akan menjadi kepala suku ular berikutnya. Tak disangka, mendengar kata-kata itu wajah Ye Nian langsung masam. Tapi dia berusaha memasang senyum palsu. Aku juga ingin segera menikahimu. Tapi kau juga tahu Jiang Jin dan 3 jantan lainnya sifatnya sangat cemburu. Kekuatanmu sekarang belum sekuat mereka, aku takut mereka akan menyulitkanmu diam-diam. Sekarang lebih baik kau tetap di sisi Ye Yao dulu, ambil lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatanmu. Wajah Hua Jinhong menjadi suram. Tapi Ye Yao sekarang sangat dingin padaku, apakah kelak dia masih mau membagi sumber daya padaku? Mata Ye Nian berkilat licik. Kau bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan pada Mo Xiaoyun kepada suami lainnya. Dulu Ye Nian berniat menjadikan Mo Xiaoyun suaminya, tapi ditolak mentah-mentah. Karena dendam, dia menyuruh Hua Jinhong diam-diam menjebak dan memukul Mo Xiaoyun sampai terluka parah. Kalau bukan karena Jiang Duo memohon pada ayahnya, Su Mingze, untuk menyelamatkan nyawanya,
Mo Xiaoyun mungkin sudah mati. Mendengar kata-kata Ye Nian, mata Hua Jinhong berbinar. Dia segera menjadikan Shen Jingyuan yang paling lemah sebagai target. Keesokan paginya, Ye Yao baru saja selesai mencuci rok kulit di sungai dan bersiap kembali ke gua. Dia melihat sosok yang familiar di jalan. Dia langsung melempar rok kulitnya dan dengan semangat memeluk orang itu. Ayah! Nadanya terdengar terisak. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya Jiang Silang tiba-tiba meninggalkan suku ular. Sebelum pergi dia bilang pada Ye Yao mau pergi ke suatu tempat, tapi ternyata itu menjadi perpisahan selamanya. Yao erku sudah bertambah berat. Ayah hampir tidak kuat menggendongmu lagi. Jiang Silang mengangkat Ye Yao tinggi-tinggi ke udara. Air mata Ye Yao tak tertahankan mengalir keluar. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kenapa ayah setiap tahun harus meninggalkan suku sekali dan tidak memberitahuku tujuannya? Aku benar-benar mengkhawatirkan ayah. Melihat putrinya menangis, Jiang Silang menghela napas berat. Ayah bukan sengaja ingin menyembunyikannya dari putriku. Hanya saja identitas asli ayah agak rumit. Karena kekhususan keluarga, setiap tahun ayah harus pulang sekali. Kalau begitu kenapa ayah tidak membawaku pulang juga? Jiang Silang menggeleng dengan wajah serius. Tempat itu mutlak tidak boleh kau datangi. Ini pertama kalinya Ye Yao melihat sikap ayahnya begitu keras. Jiang Silang baru sadar setelah bicara, lalu segera minta maaf. Maaf ya Yao ayah kelepasan bicara. Ye Yao mengerti bahwa kembali ke keluarga pasti merupakan hal yang buruk bagi ayah dan dirinya. Ayah jangan emosi, Yao tidak akan pergi. Ayah dan anak itu mengobrol lama. Saat menyebut tentang para suami, Jiang Silang menasihati. Yao aku lihat suami-suamimu itu sangat baik padamu. Jangan lagi hanya terobsesi pada Hua Jinhong seorang. Di kehidupan lalu ayahnya juga selalu menasihati, tapi dia selalu mengiyakan dengan asal-asalan lalu tetap bertindak semaunya. Kali ini dia berkata dengan sangat serius. Putrimu mengerti, mulai sekarang tidak akan membiarkan ayah khawatir lagi soal ini. Jiang Silang merasa sangat lega mendengarnya. Dia melihat langit lalu bangkit berdiri. Malam ini suku mengadakan pesta api unggun. Kau ingat bahwa suami-suamimu ikut serta, untuk memupuk perasaan. Ye Yao menurut dan berjanji. Sebelum pergi, Jiang Silang memberinya satu set rok kulit baru. Ini adalah rok kulit model terbaru dari keluarga sana, setiap kali ayahnya pergi pasti membawakannya oleh-oleh. Ketika Ye Yao memberitahu kelima suaminya untuk pergi ke pesta api unggun, mereka langsung heboh. Bahkan Mu Huaichuan yang terluka parah sudah datang menunggu di luar gua Ye Yao sejak pagi. Di bawah tatapan penuh harap kelima orang itu, Ye Yao keluar dari gua mengenakan rok kulit baru dan mahkota bunga. Seketika semua suami terpana melihatnya. Sudahlah, cuma ganti rok baru, apa perlu bereaksi begitu? Meskipun mulutnya bicara begitu, tapi hatinya berbunga-bunga. Siapa yang tidak ingin orang yang dicintai terpesona padanya? Kelima suami yang baru sadar menjawab serempak. Perlu, tentu saja perlu. Istri kami adalah yang tercantik. Hehe, selera kalian bagus. Dalam hati Ye Yao menambahkan satu kalimat lagi, tapi seleraku lebih hebat dari kalian, langsung menemukan 5 jantan paling tampan sebagai suami. Pesta api unggun sangat meriah. Para betina menarik suami mereka masing-masing menari mengelilingi api. Tapi Ye Yao menatap kelima suaminya dengan bingung. Dia hanya bisa memegang tangan dua suami. Selain Mu Huaichuan yang terluka dan tidak bisa menari, siapapun dua orang yang dipilih, dua sisanya pasti akan kecewa. Melihat Lumingan dan Shen Jingyuan yang mengulurkan tangan padanya, lalu melihat Gu Qingzu dan Mo Xiaoyun yang menatap dengan wajah memelas di belakang, dia akhirnya memilih memegang tangan dua yang pertama. Dia ingin membuat Gu Qingzu dan Mo Xiaoyun berebut dan bersaing. Jantan baru akan agresif kalau ada persaingan. Dalam hubungan asmara,
rasa takut dan minder adalah kelemahan. Jadi dia sengaja di depan mereka berdua, menautkan jari dengan rubah dan anjing itu. Kedua orang yang dipilih tersenyum lebar sampai tidak bisa menutup mulut. Dua orang yang tidak dipilih tampak kecewa. Mata Mu Huaichuan penuh rasa iri dan penyesalan. Kalau dia tidak melukai diri sendiri, yang menautkan jari dengan istri mungkin adalah dirinya. Setelah tarian selesai, Jiang Duo dan Kong Yunuo membawakan banyak daging panggang. Yao Yao, ini hewan buruan yang kau bawa kemarin. Cepat cicipi. Ye Yao makan sambil mengacungkan jempol pada Kong Yunuo. Kong Yunuo menggaruk kepalanya malu-malu. Ini karena daging yang kau berikan kualitasnya bagus. Mo Xiaoyun mencicipi daging itu, lalu tiba-tiba bertanya. Apakah ini hewan buruan terkecil yang diletakkan di guamu kemarin? Ye Yao mengangguk santai. Iya, aku ambil sembarangan. Kakak Xiaoyun, jangan-jangan buruan ini kau yang tangkap. Dulu dia selalu mengambil buruan tangkapan Mo Xiaoyun untuk diberikan pada Hua Jinhong. Kali ini dia memberikannya pada Jiang Duo tanpa izin lagi, apakah dia akan marah? Berpikir begitu, dia meminta maaf dengan tulus pada Mo Xiaoyun. Maaf kakak Xiaoyun, lain kali aku pasti tanya dulu padamu. Tidak apa-apa, selama tidak diberikan pada Hua Jinhong, aku tidak keberatan sama sekali. Lagi pula hari ini bisa makan daging panggang seenak ini juga berkat dirimu. Meskipun kualitas dagingnya bagus dan segar, kalau dia panggang sendiri pasti tidak seenak ini. Ye Yao lega mendengarnya. Dia menatap Mo Xiaoyun dan mengangkat tangan bersumpah dengan serius. Aku janji mutlak tidak akan pernah lagi memberikan barang apapun pemberianmu kepada Hua Jinhong. Wajah tanpa ekspresi Mo Xiaoyun kini menunjukkan senyum yang langka. Baik, aku percaya padamu. Saat mereka sedang mengobrol, kepala suku ular, Ye He, membawa Jiang Silang dan Ye Nian berjalan ke arah mereka. Ye Yao segera maju memberi salam. Salam ibu, salam ayah. Tapi Ye He sama sekali tidak melihat putrinya ini. Jiang Silang buru-buru maju menarik putrinya dan berkata dengan lembut. Rok kulit baru Yao sangat bagus. Ye Yao tahu ibu yang juga kepala suku ini tidak pernah menyukainya, jadi dia tidak memasukkannya ke hati. Dia tersenyum pada Jiang Silang. Terima kasih ayah atas hadiah roknya. Suami-suami dan duo-duo juga memujiku. Yao senang sekali. Melihat kedekatan ayah dan anak itu, Ye He diam-diam merasa tidak nyaman, tapi tidak enak bicara apa-apa. Ye Nian yang di samping tiba-tiba berkata, Ibu, pesta api unggun sudah mau selesai. Aku lihat banyak anggota suku masih belum puas. Bagaimana kalau diadakan pertunjukan kekuatan ability sebagai penutup? Kita pilih prajurit terkuat di suku. Para betina di sekitar mencibir mendengar ini. Ye Nian jelas-jelas ingin pamer kekuatan elemen kayunya. Tapi para jantan setuju. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Seperti ini. Sambil bicara, di tangan Ye Nian muncul cahaya hijau. Detik berikutnya dari cahaya itu keluar akar tanaman rambat. Ye He mengangguk puas melihat kemampuan Ye Nian. Bisman lain juga merasa elemen kayu Ye Nian sangat hebat. Wajah Ye Nian memunculkan senyum dingin. Tiba-tiba tanaman rambat yang tak terhitung jumlahnya itu, sangat tidak sengaja, melilit Ye Yao, dan mengangkat tubuhnya lurus ke udara. Dia ingin Ye Yao, si sampah ini, malu di depan umum. Tapi yang tidak dia duga, setelah Ye Yao digantung di atas, dia tidak takut sedikit pun. Dia malah dengan santai bergelantungan dan mencegah suami-suaminya yang ingin menyelamatkan. Jiang Silang melihat putrinya diperlakukan begitu, dengan wajah gelap membentak Ye Nian. Berhenti main-main, cepat turunkan Yao. Tapi dia hanyalah jantan yang tidak punya hak bicara, Ye Nian sama sekali tidak memedulikan ucapannya. Melihat itu Jiang Silang menatap Ye He. Istriku, apakah kau akan membiarkan dia bertindak kurang ajar dan tidak tahu aturan begini?
Yehe malah tidak peduli. Silang, tidak separah yang kau katakan. Aku percaya Ye Nian tahu batasannya. Ye Nian melihat efek yang diinginkan tidak tercapai, langsung menurunkan orangnya. Ye Yao sejak awal sudah tahu niat wanita penjelajah waktu ini, dan juga paham dia tidak berani benar-benar melukainya. Jadi saat hampir mendarat di tanah, Ye Yao berpura-pura tidak seimbang dan jatuh ke tanah. Jiang Duo buru-buru lari memapahnya. Yao Yao, kau tidak apa-apa. Dia bersiap meminta ayahnya mengobati, tapi dicegah oleh Ye Yao. Dengan wajah kasihan Ye Yao berkata, aku tidak apa-apa, hanya tubuhku terlalu lemah, tidak berdiri stabil jadi jatuh. Tidak perlu membuat tabib Su membuang energinya untukku. Berkat pengingatnya, semua orang di sana baru teringat fakta bahwa Ye Yao sakit-sakitan sejak kecil. Tatapan mereka pada Ye Nian berubah. Ye Nian sebagai kakak, tahu jelas Ye Yao lemah sejak kecil tapi masih mempermainkannya begitu. Melihat tatapan mencemooh itu, Ye Nian panik dan mengerutkan kening. Kau jelas-jelas tadi di udara tidak takut, kenapa pas turun malah panik dan jatuh? Dilihat bagaimanapun seperti akting kan. Orang kan kau yang ikat ke udara. Sekarang malah menuduh balik. Jiang Duo dengan marah membela sahabatnya. Aku kan tidak sengaja, siapa suruh dia berdiri di situ? Ye Nian bersikeras tidak mengakui. Kepala suku Yehe saat ini berkata, sudahlah, karena orangnya tidak apa-apa, lanjutkan saja acaranya. Satu kalimat itu menutupi masalah tersebut. Selanjutnya banyak bisman jantan naik panggung memamerkan kekuatan mereka. Ye Nian berdiri di samping dengan penuh rasa superioritas, masih berkhayal menjadi penguasa dunia bisman. Tapi tiba-tiba dia melihat Ye Yao berjalan ke tengah lapangan. Tindakan mencolok ini membuat semua bisman bingung. Ye Yao mau apa? Jangan-jangan dia juga membangkitkan kekuatan. Ye Nian mengejek, Yao Yao, kau tidak mungkin mau pamer kekuatan juga kan? Tak disangka ternyata kakak bisa menebaknya. Ye Nian masih ingin mengejek lagi, tapi detik berikutnya dia benar-benar terdiam. Terlihat di tangan Ye Yao muncul cahaya hijau. Seruan kaget terdengar di lokasi. Itu elemen kayu. Ye Yao juga membangkitkan elemen kayu. Suku ular kita ternyata memiliki dua betina sekaligus yang memiliki elemen kayu. Ini benar-benar berkah dewa hewan. Saat ini semua bisman berlutut di tanah dengan ekspresi sangat taat. Keluarga Ye Yao turut senang untuknya. Para betina di suku menatap penuh iri. Ye Nian mengertakkan gigi dan berkata, bagus sekali kalau begitu. Selamat untukmu. Selesai bicara dia mundur ke samping dengan wajah suram. Selanjutnya Ye Yao mulai mendemonstrasikan elemen kayunya yang mirip dengan milik Ye Nian. Tapi saat penutupan, tiba-tiba wajahnya pucat dan dia berteriak pada suami-suaminya. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Cepat tahan tanaman rambat ini jangan sampai melukai orang lain. Para suami serentak menggunakan kekuatan mereka menahan tanaman rambat itu. Setelah tanaman itu tenang, Ye Yao langsung lemas jatuh ke pelukan Shen Jingyuan. Tapi kemudian satu akar rambat dengan cepat melesat melewati kerumunan dan tiba-tiba mencambuk wajah Ye Nian. Kejadian ini sangat cepat sampai tidak ada yang sempat bereaksi. Ah, wajahku. Ye Nian baru mau marah. Ye Yao yang ada di pelukan Shen Jingyuan buru-buru minta maaf. Maaf kakak, aku baru pertama kali mengendalikan tanaman rambat, elemen kayunya masih agak tidak terkendali. Kakak tidak akan menyalahkanku kan? Melihat dia menangis lemah di pelukan suaminya, semua orang merasa kasihan. Istriku, ini bukan salahmu. Kau bisa membangkitkan elemen kayu saja sudah sangat hebat. Ye Nian bagaimanapun adalah kakakmu, kami yakin dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Kata-kata ini membuat wajah Ye Nian dingin membeku, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ye He melihat luka di wajah Ye Nian dengan sangat sakit hati.
Tidak punya kemampuan, kenapa ikut-ikutan kakakmu mengendalikan tanaman rambat? Lihat kakakmu jadi terluka sia-sia. Kau kali ini benar-benar keterlaluan. Apa kau ini anak kandungku? Dalam hati Ye Yao mengumpat, tapi wajahnya penuh air mata. Ibu benar, ini salahku yang tidak becus. Jiang Duo tidak tahan melihat sahabatnya diperlakukan tidak adil, bahkan kepala suku pun dia berani lawan. Kepala suku, ucapan Anda tidak benar. Tadi waktu Ye Nian menggantung Ye Yao di langit, sikap Anda tidak begini. Kenapa? Apa Ye Yao bukan putri Anda? Ditanya begitu oleh junior, wajah Ye He langsung dingin. Kau meragukanku sebagai kepala suku. Jiang Duo meskipun takut, tapi tetap mengertakkan gigi mau membela keadilan. Namun dia dicegah oleh Jiang Silang yang sudah menahan diri sejak lama. Dia menatap Ye He dan berkata dengan serius. Tolong ceraikan aku, istriku. Karena kau begitu tidak menyukai Yao Er, aku akan membawa Yao Er pergi dari sini. Dunia Bisman begitu besar, pasti ada tempat bagi kami bernaung. Kata-kata ini membuat Ye He panik seketika. Melihat Ye He sudah goyah, Ye Nian tahu hari ini tidak bisa memaksa Ye Yao minta maaf lagi. Lebih baik mengalah supaya ibunya makin kasihan padanya. Maka dia berkata, Ibu, adik pasti tidak sengaja. Aku juga tidak menyalahkannya. Masalah ini lupakan saja, jangan karena aku merusak kerukunan suku. Kata-kata ini meredakan ketegangan. Setelah itu Ye He dengan wajah sedih membawa Ye Nian pergi. Saat Ye Yao pulang, 5 suaminya berebut ingin mengantarnya. Tapi yang mengejutkan, Mo Xiaoyun ternyata juga memberanikan diri maju dan bilang ingin mengantarnya. Karena ada kemajuan, tentu harus diberi hadiah. Maka dia memilih Mo Xiaoyun. Sepanjang jalan Mo Xiaoyun hanya diam mengikuti di sampingnya. Setelah Ye Yao masuk gua, Mo Xiaoyun baru berbalik pergi. Saat kembali ke guanya sendiri, dia malah berpapasan dengan Hua Jinhong yang berwajah suram. Menjauh dari guaku, aku tidak menyambutmu di sini. Hua Jinhong tidak peduli dengan sikap dingin itu. Mo Xiaoyun yang hanya punya kekuatan tingkat 2, dia tidak takut. Dia melihat Mo Xiaoyun mengantar Ye Yao pulang dan merasa kesal, jadi dia datang ke gua Mo Xiaoyun untuk melampiaskan amarah. Mo Xiaoyun, kau sekarang cuma sampah tingkat 2. Emosi buruk, mulut tidak manis. Coba tanya betina mana yang akan suka suami tak punya kelebihan sepertimu. Setiap Hua Jinhong mengejek satu kalimat, hatinya merasa puas. Tapi dia tidak menyadari tatapan membunuh dari Mo Xiaoyun. Begitu dia selesai bicara, Mo Xiaoyun langsung berubah menjadi wujud hewan, membuka mulut lebar dan menerjang ke arah Hua Jinhong. Hua Jinhong yang masih asyik menghina seketika merasakan aura kematian. Dia buru-buru berubah menjadi merak dan terbang ke udara menghindar. Mo Xiaoyun gila, dia benar-benar mau memakanku. Ini membuatnya marah. Dia langsung menggunakan elemen angin dan api menyerang harimau putih itu. Mo Xiaoyun yang luka lamanya belum sembuh jelas bukan lawan si merak. Segera dia mulai tidak sanggup bertahan. Tapi Hua Jinhong juga kehilangan beberapa bulu karena terbakar. Dia tidak berani benar-benar membunuh, karena membunuh Mo Xiaoyun akan melanggar aturan suku ular dan bisa dikurung di penjara gelap yang mengerikan. Dia juga tidak mau bertarung lagi dengan orang gila ini. Setelah melontarkan 2 kalimat ancaman, dia terbang pergi dengan panik. Melihat orang itu pergi, harimau putih yang terluka parah tak sanggup bertahan lagi dan jatuh berat ke tanah. Kata-kata Hua Jinhong memberinya luka yang 1000 kali lebih sakit daripada luka fisik saat ini. Matanya penuh keputusasaan. Ye Yao, kalau kau mencintaiku sedikit saja, apa kau akan mati? Keesokan paginya, Ye Yao baru saja menggeliat bangun, dia mendengar suara anjing dari luar gua. Istriku, aku siapkan buah liar segar dan air minum untukmu. Mendengar itu perutnya langsung berbunyi keroncongan. Kakak Jing Yuan, masuklah.
Perasaan disuapi makanan kapan saja ini sungguh enak. Ye Yao memakan beberapa buah dan meminum air yang disodorkan Shen Jingyuan. Wah, air apa ini enak sekali. Shen Jingyuan mendengar pujian istrinya tersenyum malu. Istriku, ini air embun yang aku kumpulkan dari kelopak bunga tadi pagi. Ada wangi bunga yang samar, aku tahu kau pasti suka. Setelah minum seteguk besar, Ye Yao tiba-tiba mencium pipi Shen Jingyuan. Ini hadiah untuk kakak. Kejutan pagi hari membuat pipi Shen Jingyuan merah padam. Dia bertekad mulai sekarang setiap hari akan mengumpulkan semangkuk air embun untuk istri. Dia tiba-tiba teringat kejadian pagi tadi dan bercerita pada Ye Yao. Tadi pagi aku lihat bulu di badan merak bunga itu entah dibakar siapa sampai botak sebagian. Kelihatannya lucu sekali. Mendengar itu Ye Yao mengerutkan kening. Di seluruh suku ular yang membangkitkan elemen api sepertinya hanya memikirkan hal ini dia tiba-tiba kaget. Kita cepat ke gua Mo Xiaoyun. Shen Jingyuan langsung paham. Dia dengan cepat menggendong Ye Yao ke depan gua Mo Xiaoyun. Kemudian mereka melihat harimau putih yang terbaring di genangan darah. Pemandangan ini membuat jantung Ye Yao berhenti berdetak sesaat. Kalau bukan karena Shen Jingyuan kembali ke wujud manusia menahannya, dia sudah jatuh ke tanah. Untungnya Mo Xiaoyun masih ada detak jantung. Shen Jingyuan melihat harimau yang tak bergerak itu dan bertanya, istriku kau jaga di sini, aku akan panggil tabib sekarang. Jangan pergi, sudah tidak keburu. Lalu bagaimana? Kita tidak mungkin melihatnya mati sia-siakan. Ye Yao tidak menjawab, melainkan meletakkan telapak tangannya di tubuh harimau itu. Kemudian muncul cahaya putih. Istriku ternyata punya kemampuan penyembuhan juga. Apa istriku punya dua kekuatan sekaligus? Shen Jingyuan menatap kaget pemandangan di depannya. Tapi dia tahu sekarang bukan waktunya bertanya, menyelamatkan nyawa lebih penting. Luka di bawah selubung cahaya putih itu menutup dengan kecepatan yang terlihat mata. Luka di tubuh Mo Xiaoyun sebenarnya tidak parah, hanya saja memicu luka lama ditambah kehabisan darah. Di bawah penyembuhan cahaya putih, harimau putih raksasa itu akhirnya kembali ke wujud manusia. Saat ini Ye Yao baru merasa lega. Istriku, ini pasti perbuatan Hua Jinhong. Kau berencana bagaimana? Dia berharap Ye Yao bisa menghukum Hua Jinhong dan memberi keadilan bagi Mo Xiaoyun. Tapi Ye Yao tidak memberinya jawaban pasti. Saat ini harus menunggu Mo Xiaoyun sadar dulu. Melihat Shen Jingyuan kecewa, dia buru-buru menjelaskan. Kakak Jingyuan, aku bukan mau membelanya. Luka akibat elemen angin di tubuh Mo Xiaoyun tidak mematikan. Terlihat Hua Jinhong sudah menahan diri. Kalau aku langsung menghukum Hua Jinhong, takutnya anggota suku tidak akan setuju. Ini hanya alasan Ye Yao pada Shen Jingyuan. Sebenarnya yang utama adalah di belakang Hua Jinhong masih ada Ye Nian. Harus sekali pukul mematikan baru bisa. Ye Yao mengira Shen Jingyuan akan kecewa padanya, tak disangka Shen Jingyuan tersenyum dan berkata, tidak peduli keputusan apa yang istri buat, Jingyuan akan selalu mendukungmu. Setelah itu Shen Jingyuan pergi melakukan urusannya, Ye Yao tinggal di gua menjaga Mo Xiaoyun. Saat Mo Xiaoyun sadar, dia melihat Ye Yao tertidur pulas di samping tempat tidur batunya. Rasa sakit di tubuhnya seolah hilang seketika. Ini pertama kalinya dia melihat wajah tidur istrinya dari jarak sedekat ini. Aku cantik ya? Ye Yao membuka satu mata dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Mo Xiaoyun seketika memerah. Sangat cantik. Suaranya sampai gagap. Masa cuma mau lihat saja, tidak mau melakukan hal lain. Ye Yao berkata dengan wajah menggoda. Mo Xiaoyun tersedak ludahnya sendiri dan batuk-batuk. Sudah, tidak menggodamu lagi. Tunggu lukamu sembuh, kita punya banyak waktu. Sambil bicara Ye Yao menepuk pelan punggungnya. Setelah itu dia berhenti bercanda dan bertanya serius. Kakak Xiaoyun,
apa Hua Jinhong yang melukaimu? Mo Xiaoyun tidak menyembunyikan apapun, menceritakan semuanya dengan jujur pada Ye Yao. Alasanku terluka parah begini karena luka lama kambuh, bukan karena dia. Mendengar itu Ye Yao memonyongkan bibir marah. Itu juga karena dia provokasi duluan. Semua salah dia, kakak Xiaoyun kami paling hebat. Nanti kalau luka lamamu sudah sembuh, kau harus lindungi Yao ya. Mendengar itu Mo Xiaoyun langsung murung. Luka lamaku ini sepertinya tidak akan bisa sembuh. Baru selesai bicara, di depan matanya muncul cahaya putih yang mulai menyembuhkan lukanya. Jangan remehkan Yao, aku pasti akan menyembuhkan kakak Xiaoyun. Melihat cahaya putih itu, wajah Mo Xiaoyun penuh keheranan. Tapi dia tidak bertanya sepatah kata pun, hanya dia menikmati waktu berduaan dengan Ye Yao. 3 hari berikutnya, Ye Yao tinggal di gua Mo Xiaoyun. Mo Xiaoyun sekarang juga paham kenapa Mu Huaichuan mau bunuh diri, dia pun mulai punya pikiran begitu. Ye Yao siang hari merawatnya dengan telaten, malam hari juga tidur di gua. Meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi bisa melihat wajah tidur Ye Yao yang cantik, Mo Xiaoyun sudah merasa sangat puas. Di bawah pengobatan Ye Yao selama 3 hari, luka baru malam itu sudah sembuh total. Tapi luka lamanya masih butuh pengobatan jangka panjang untuk pulih. Setelah Ye Yao meninggalkan gua Mo Xiaoyun, dia bertemu Jiang Duo yang membawa keranjang. Duo, kau mau ke hutan petik buah liar? Buah liar di rumah sudah mau habis. Mau petik sedikit? Ye Yao berkata dengan semangat, Duo, aku juga mau ikut petik buah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jiang Duo langsung menolak tanpa pikir panjang. Dia masih ingat waktu kecil pernah mengajak Ye Yao main keluar diam-diam, hasilnya Ye Yao sakit parah karena tubuhnya lemah. Dia dimarahi habis-habisan oleh ibunya saat pulang. Ye Yao tahu alasannya, jadi dia menggandeng lengan Jiang Duo dan merengek. Ayolah Duo, biarkan aku pergi ya. Kau lupa? Aku sekarang sudah bangkitkan kekuatan. Pergi sama-sama aku malah bisa melindungimu loh. Mendengar itu Jiang Duo akhirnya setuju. Ini adalah pertama kalinya Ye Yao benar-benar keluar rumah dalam arti sebenarnya. Dia terlalu penasaran dengan hutan. Pandangannya selalu teralihkan oleh bunga dan buah liar. Akibatnya karena tidak memperhatikan, dia berjalan makin jauh. Saat sadar, dia sudah terpisah dari Jiang Duo. Jiang Duo panik setengah mati. Bukankah ini mencelakakan sahabatnya lagi? Susah payah dia berani mengiyakan, tapi baru masuk hutan sebentar orangnya sudah hilang. Ye Yao memang punya kekuatan, tapi hutan di malam hari sangat berbahaya. Tapi dia juga mengerti, mencari orang di hutan sebesar ini sangat sulit. Maka dia segera lari kembali ke suku untuk cari bantuan. Sementara itu, di dalam hutan Ye Yao sadar dia menyusahkan sahabatnya lagi. Saat dia baru sadar dan mau jalan balik, dia mencium bau darah yang menyengat. Ekspresi Ye Yao langsung waspada dan serius. Tiba-tiba muncul firasat buruk. Untuk jaga-jaga, dia mengangkat tangan kanan menggunakan elemen api untuk penerangan. Saat itulah dia melihat tanaman di sekitarnya ternyata berlumuran darah. Ye Yao mengikuti jejak darah di tanah sampai keluar semak belukar. Insting memberitahunya ada sesuatu di dalam sana. Maka dia mengarahkan api di tangannya ke dalam. Benar saja, setelah cahaya api menerangi semak-semak, sesosok bayangan hitam melesat ingin kabur ke sisi lain. Setelah Ye Yao melihat jelas siapa itu, dia terpaku. Tanpa sadar dia berteriak. Jing Yuan, kakak Jing Yuan. Anjing besar yang tadinya mau kabur itu gemetar seluruh tubuhnya mendengar suara yang akrab itu. Lalu dia berjalan terpincang-pincang mendekati Ye Yao. Istriku, apakah kau datang untuk menjemput Jing Yuan pulang? Suaranya begitu lemah tak bertenaga. Melihat Shen Jing Yuan yang penuh luka, Ye Yao mati-matian menahan air mata, dengan gemetar mengelus kepalanya. Iya,
Aku datang menjemputmu. Kakak Jingyuan jangan takut, aku pasti membawamu pulang. Lalu Sen Jingyuan menceritakan kejadian hari ini. Ternyata hari ini seperti biasa dia mau mengumpulkan air embun untuk Ye Yao, tapi di sebuah tebing dia diserang dari belakang dan jatuh ke dasar lembah. Kalau bukan karena beruntung tersangkut dahan pohon, mungkin dia sudah hancur berkeping-keping. Sambil bicara air matanya menetes. Kalau bukan karena ingin bertemu istri satu kali lagi, mungkin Jingyuan sudah mati. Baru selesai bicara dia ambruk lagi ke tanah. Ye Yao dengan tegang memeriksa napas si anjing. Setelah memastikan masih bernapas, dia baru lega sedikit. Setelah itu dia mencari beberapa tanaman obat untuk ditempelkan di luka Sen Jingyuan yang berdarah. Susah payah akhirnya pendarahan berhenti. Baru saja dia mau istirahat di samping anjing itu, beberapa ekor serigala liar datang karena mencium bau darah. Ye Yao belum pernah melihat situasi begini, sesaat bingung harus bagaimana. Teringat ada Sen Jingyuan yang terluka dan pingsan di belakangnya, dia mengertakkan gigi memberanikan diri melempar bola api ke serigala paling depan. Dia berteriak, "Aku punya elemen api. Kalau berani mendekat aku bakar kalian." Serigala yang kena bola api itu seketika terbakar, sekejap saja jatuh mati. Ye Yao ingin menakuti mereka dengan cara ini, tapi malah memancing sifat buas serigala liar itu. Mereka menerjang ke arahnya tanpa peduli. Ini pertama kalinya Ye Yao bertarung menggunakan kekuatan super. Hatinya agak tegang. Tapi kemudian dia menyadari elemen api sangat efektif melawan serigala. Serigala-serigala itu tidak bisa mendekatinya, sudah terbakar mati oleh api. Seiring jatuhnya serigala terakhir, bau darah di sekitar makin pekat. Dia tahu tidak bisa terus di sini. Bau darah akan memancing hewan buas lain. Harus segera pergi. Dia menggunakan elemen api sedikit membakar cakar anjing itu. Sen Jingyuan segera terbangun karena sakit yang menusuk. Melihat bangkai dan cahaya api di sekeliling, matanya bingung. "Istriku, apa yang terjadi di sini?" "Tidak sempat jelaskan, sekarang lari dulu. Kau bisa jalan." Sen Jingyuan paham situasi gawat. Dia tidak tanya apa-apa, mengertakkan gigi dan mengangguk. Sepanjang jalan dia menahan sakit berjalan terpincang-pincang menuju luar hutan. Dia cukup hafal hutan ini, hanya ingin membawa Ye Yao pergi dengan selamat. Tapi saat hampir keluar hutan, Sen Jingyuan tidak kuat lagi dan ambruk. Dia berteriak marah pada dirinya sendiri. Berdiri. Tapi tubuhnya sudah mencapai batas, dia tetap tidak bisa berdiri. Ye Yao tak tahan lagi menahan tangis. Dia memeluk kepala anjing itu dan menenangkan. "Jangan begitu. Kita tidak jalan lagi. Di sini sudah aman. Istriku, aku terlalu tidak berguna. Menyeretmu lelah. Kau cepat pergi, jangan pedulikan aku." "Tidak, aku tidak akan pergi." Sambil bicara dia dengan susah payah menyeret Sen Jingyuan sembunyi di bawah pohon besar. Ye Yao memegang cakar depan yang agak gosong karena dibakar tadi, menangis penuh rasa bersalah. "Kakak Jingyuan, maaf. Sungguh maafkan aku. Kita di sana tadi terlalu bahaya, jadi aku terpaksa pakai cara itu untuk membangunkanmu." Nadanya penuh rasa sakit hati. Sen Jingyuan menggeleng lemah. "Istriku, mana tega aku menyalahkanmu. Hanya salahkan aku sendiri yang tidak berguna, masih harus istri ambil risiko menyelamatkanku." Melihat tidak ada hewan buas yang mengejar, mereka berdua agak lega. Ye Yao melihat Sen Jingyuan menatapnya penuh tanya, tahu dia ingin bertanya kenapa dirinya punya 3 jenis kekuatan berbeda. Maka dia berinisiatif menjelaskan. "Sebenarnya yang aku bangkitkan adalah kekuatan peniru, copy ability." Anjing itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki Dewa Hewan 1000 tahun lalu. Dan istrinya ternyata membangkitkan kekuatan yang sama dengan Dewa Hewan. Belum sempat dia pulih dari kaget, Ye Yao melanjutkan. "Kakak Jingyuan, beberapa hari ini aku menyalin kekuatan Ye Nian dan Tabib Su.
Untungnya sebelum keluar rumah aku juga menyalin elemen api kakak Xiaoyun, kalau tidak kita sekarang sudah mati. Selesai bicara ekspresi Ye Yao menjadi serius. Kakak Jing Yuan, kau harus janji padaku. Tidak boleh memberitahu orang ketiga tentang hal ini. Jaga rahasia ini untukku ya. Bagaimanapun kekuatannya sekarang belum cukup, segala sesuatu harus hati-hati. Sen Jingyuan yang ada di samping setelah kaget, berkata dengan lemah. Aku akan selamanya setia pada istri, mutlak tidak akan membocorkan hal ini. Ye Yao senang mendengarnya dan mencium mulut anjing itu. Anak pintar, ini hadiah untukmu. Ciuman ini langsung membuat Sen Jingyuan pingsan saking bahagianya. Ye Yao memeluk erat anjing itu dengan lembut. Tidurlah. Semuanya akan membaik. Meskipun dia juga sangat lelah, tapi tidak berani memejamkan mata. Hanya bisa memaksakan diri berjaga. Entah berapa lama berlalu, kelopak matanya yang berat membuatnya hampir tak kuat melek. Tepat saat itu, Ye Yao tiba-tiba mendengar ada orang memanggil namanya. Awalnya dia kira halusinasi. Seiring suara makin dekat, dia akhirnya yakin ada orang datang menyelamatkan mereka. Maka dia memeluk anjing itu dan berteriak sekuat tenaga. Kami di sini. Lalu dia melihat Jiang Duo, ayah, dan para suaminya muncul. Jiang Silang langsung lari memeluk Ye Yao. Yao syukurlah kau selamat. Barulah Ye Yao benar-benar rileks. Dia menangis keras di pelukan ayahnya, melepaskan ketakutan yang ditekan di dasar hati. Setelah puas menangis dia menoleh ke Jiang Duo. Maaf Duo, kalau bukan karena aku memaksa ikut, tidak akan terjadi hal begini. Membuatmu khawatir, lain kali aku pasti akan pegang tanganmu dan tidak lepas sedikit pun. Kau masih mau memaafkanku kali ini kan? Jiang Duo yang tadinya merasa bersalah, melihat sikap Ye Yao langsung tersenyum haru. Dia menghapus air mata di sudut matanya. Melihat kau minta maaf dengan begitu tulus, aku yang berjiwa besar ini memaafkanmu kali ini. Setelah itu Ye Yao menatap Lumingan dan Gu Qingzu yang menatapnya cemas. Dia juga memeluk dan menghibur mereka berdua. Maaf, malam ini membuat kalian khawatir. Setelah pulang, Ye Yao tidak istirahat tapi mulai menggunakan kekuatan penyembuhan untuk mengobati Sen Jingyuan sampai energinya habis total. Keesokan paginya, 4 suami datang bersama membawa makanan. Luka Sen Jingyuan pulih cukup baik, sedang makan daging panggang dengan lahap. Ye Yao lega melihatnya, hanya Mu Huaichuan dan Mo Xiaoyun wajahnya agak tidak enak, sesekali melotot pada Lumingan dan Gu Qingzu. Mo Xiaoyun mengepalkan tinju dan mengadu dengan sedih. Yao, mereka berdua ternyata tidak memberitahu kami kalau kau hilang. Kalau tahu, mungkin aku bisa menemukanmu lebih cepat. Lumingan di samping bergumam tidak terima. Kau terluka begitu, jaga diri sendiri saja susah. Memberitahumu apa gunanya? Mo Xiaoyun mau marah mendengarnya. Ye Yao buru-buru menengahi. Sudah, aku tahu kakak Xiaoyun dan kakak Huaichuan juga sangat mengkhawatirkanku. Tapi kalian kan sedang terluka. Kalau karena mencariku kalian terluka lagi, Yao akan menangis sedih loh. Mendengar kata-kata itu, amarah mereka baru reda. Selanjutnya mereka baru punya mood untuk peduli pada Sen Jingyuan. Kau ini kenapa kali ini lukanya lebih parah dari kami? Sen Jingyuan menceritakan lagi kejadiannya dengan sedih. Lumingan mendengar itu mengerutkan kening berpikir. Yang bisa tahu dia akan pergi mengumpulkan air embun pagi-pagi sekali, hanya orang dalam suku. Dan anjing bodoh ini sifatnya polos, tidak punya interaksi dengan bisman lain di suku. Yang akan menyerangnya hanya Hua Jinhong seorang. Mendengar ucapan itu, mata yang lain terbelalak kaget. Meskipun mereka juga tidak suka Hua Jinhong, tapi tidak sampai taraf ingin membunuh. Sen Jingyuan baru mau berdiri membantah, tapi Ye Yao sudah bicara lebih dulu.